Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Susilo, NIM 190102040042 dari Hukum Ekonomi Syariah 19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu fatwa DSN MUI. Yang pertama yaitu pengertian fatwa. Fatwa berasal dari bahasa Arab yaitu al-fatwa yang berarti petuah nasihat. Jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Jamak al-fatwa, memberi fatwa dalam istilah fikih disebut mufti. Sedangkan yang meminta fatwa dinamakan mustafti. Peminta fatwa tersebut bisa saja perorangan, lembaga maupun kelompok masyarakat. Dalam usul al-fikih, fatwa berarti pendapat yang dimukakan seorang mufti, baik mujtahid ataupun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafsi yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mufti tidak mesti diikuti oleh mustafti karena fatwa tidak mempunyai daya ikat, tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan mustafti atas masalah yang diajukan. Berikut Allah Subhanahu wa ta'ala Quran surah An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadzib innal ladzina yaktaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun. Ya, artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa atau ifta, yakni satu, al-ifta atau al-futya, artinya kegiatan menerangkan hukum syara sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dua, mustafti, artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa. Tiga, mufti, artinya orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa. Empat, mustafti fih, artinya masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya. 5. Fatwa, artinya jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan. Terdapat banyak ayat yang merupakan jawaban atas pertanyaan sahabat ketika itu, tetapi yang perlu dicatat, walaupun ayat tersebut merupakan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat di zaman Nabi, akan tetapi kandungan hukumnya ayat tersebut berlaku umum bagi umat Islam, karena ada dalam hal ini yang diperhitungkan adalah bunyi teks tersebut, bukan semata-mata khususan permasalahan yang menjadikan ayat tersebut diturunkan. Sesuai dengan kaidah al-ibratu bi umum al-fadhi la bi khusus as-sabab. Contoh ayat-ayat Al-Quran yang secara eksplisit mempergunakan terminologi fatwa dapat ditemukan misalnya dalam ayat-ayat berikut. Yang pertama, Quran surah An-Nisa ayat 127, surah As-Saffat 149. Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Fatwa merupakan salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak terkoppel dengan nasab-nasab keagamaan. An-nusus
al-syar'iyah. Secara umum pendapat fatwa MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum dan intisari ajaran agama, sehingga fatwa MUI benar-benar menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia. Setiap fatwa MUI diharapkan dapat mewujudkan dan sejalan dengan tujuan tersebut. Sungguh pun demikian jika terjadi pertentangan antara akal yang salah satu fungsinya adalah menetapkan kemaslahatan dengan naskait. Dan itulah disebut naskait. MUI tidak akan pernah mendahulukan akal, sebab bagi MUI naskait adalah wahyu yang harus menjadi prioritas dan didahulukan daripada akal. Imam Syafi'i berkata tentang fatwa, tidak halal seseorang memberikan fatwa tentang agama Allah kecuali mengerti seluk-beluk kitab Allah tentang nasyih dan masuknya, muhkam dan mutasyabihnya, takwil dan tanzilnya, makiyah dan madaniyahnya, apa yang dikehendaki dan dalam hal apa yang ayat tersebut diturunkan. Setelah ia mengerti tentang hadis Rasulullah SAW tentang nasyih dan mansuknya, mengerti seluk-beluk hadis sebagaimana mengerti seluk-beluk Al-Quran, mengerti bahasa Arab dan mengerti nilai rasa. Bahasa Arab, mengerti persoalan atau perangkat yang diperlukan oleh ilmu dan Al-Quran. Selain itu, dia harus mampu bersifat pendiam atau memerhatikan. Tidak hanya bicara, setelah itu dia menghormati pendapat para ahli dan memiliki kemampuan untuk berfatwa. Apabila semua syarat tersebut ada pada dirinya, maka ia boleh berbicara dan berfatwa tentang halal dan haram. Namun jika tidak demikian, ia boleh berbicara hal ihwal ilmu tapi tidak boleh memberi fatwa. Dan yang selanjutnya, sejarah lahirnya fatwa. Keberadaan fatwa di dalam Islam merupakan sesuatu yang telah ada sejak masa penyebaran Islam oleh Nabi SAW yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umat pada masa itu. Jawaban yang diberikan oleh Nabi SAW ada dalam dua bentuk, yaitu satu, jawaban yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang tercantum dalam Al-Quran, dan jawaban yang berupa pendapat Nabi SAW sendiri yang tercantum di dalam hadis. Konsep fatwa dalam Islam mengalami perkembangan dari masa Islam hingga masa kini. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pertanyaan-pertanyaan umat mengenai Islam, baik bidang ketauhidan, syariah maupun akhlak, diajukan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, fatwa yang diberi oleh Nabi sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut dalam dua bentuk. Pertama, jawaban merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian tersusun dalam Al-Quran. Kedua, jawaban merupakan pendapat dari Nabi sendiri yang disebut sunnah Rasul. Jika kepada Rasulullah ditanyakan hukum suatu masalah atau timbul masalah baru yang menuntut segera diputuskan ketentuan hukumnya, maka beliau menunggu turunnya wahyu. Jika wahyu yang dimaksud turun, maka wahyu itu yang memberikan jawaban atau ketentuan hukumnya. Bentuk lahiriah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Fatwa mulai diperlukan saat era kerasulan berakhir, yakni setelah wafatnya Rasulullah SAW. Namun keberadaan sahabat Rasulullah, para tabi'in dan tabi'at memudahkan umat bertanya setiap permasalahan hukum Islam. Mereka berperan sebagai mujtahid yang menentukan hukum Islam berdasarkan ijtihad, kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan
fatwa yang dimaksud. Dalil-dalil itu berbeda dalam panjang dan kedalamannya bagi masing-masing fatwa. Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat Al-Quran disertai hadis-hadis yang bersangkutan serta kutipan naskah fikih dan dalam bahasa Arab. Fatwa sebagai suatu produk ijtihad tidak muncul di ruangan yang hampa. Artinya ada suatu keadaan yang mendorong munculnya satu fatwa. Fatwa itu sendiri adalah berupa pertanyaan-pertanyaan diumumkan baik oleh komisi fatwa sendiri atau oleh MUI. Dalil-dalil menurut akal atau rasional juga diberikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir. Akan tetapi dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalilnya, baik yang dikutip dari ayat Al-Quran maupun menurut akal, melainkan keputusan itu langsung saja berisi pertanyaan fatwa, di mana dalil-dalil mungkin sekali dapat ditemukan dalam catatan persidangan. Selanjutnya, sejarah DSN MUI. Majelis Ulama Indonesia dibentuk pada tahun 1975, baik golongan ulama tradisional maupun golongan modern mempunyai wakil-wakilnya dalam MUI dan melalui badan itu memberikan fatwa-fatwa bersama. Sejak didirikannya pada tahun 1975 hingga sekarang, MUI telah melahirkan fatwa banyak sekali, meliputi soal-soal upacara keagamaan, pernikahan, kebudayaan, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan kedokteran, yang sebagian besar dikumpulkan dalam kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin meningkat. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 lebih lengkap dan telah mengatur secara eksplisit tentang kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Perbankan yang pesat di bidang lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang menjadi landasan operasional bagi lembaga tersebut. Persoalan muncul karena institut yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yakni Bank Indonesia untuk lembaga keuangan bank dan Kementerian Keuangan untuk lembaga keuangan bukan bank, tidak memilih otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks Al-Quran, Al-Hadis maupun kitab fikih. Pada tahun 1997, MUI mengadakan lokakarya tentang reksadana syariah. Salah satu butir rekomendasi dari lokakarya tersebut adalah perlunya pembentukan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Pembentukan DSN disepakati pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 dan secara resmi terbentuk pada tahun 1998. Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan terbentuknya Komite Ahli Pengembangan Syariah di bidang Bank Indonesia. Di Bank Indonesia maksudnya, bahwa Dewan Syariah Nasional disingkat dengan nama DSN dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetap fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait
seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dan dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang fatwa DSN MUI. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.